Sepertinya sudah hadir semua, Bu. Udah semua ya? Gak apa-apa. Berarti kalau udah semua, berarti udah bagus. Kita mulai aja ya, supaya waktu kita juga lebih cepat lagi. Baik, Ibu. Baiklah, kalau begitu langsung saja untuk kelompok 2 dengan judul permutasi dan kombinasi. Ibu serahkan kepada moderator sebagai pembawa presentasi. Mohon izin, Mas Kris, apa sudah di-record? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bu Winda Suci Lestari Nasution, selaku dosen pengampu mata kuliah statistik dan probabilitas, serta seluruh rekan-rekan yang sudah berkumpul dalam forum ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul malam ini. Sebelumnya perkenalkan saya Tridades Agung Nugroho dari kelompok 2 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi dengan materi penerapan permutasi dan kombinasi dalam bidang teknik sipil. Nah, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 yang lain, yakni ada Muhammad Irham. Say hey, Pak. Silahkan say hey. Halo, selamat malam. Kemudian Iqbal Setiabudi. Halo, selamat malam. Matius Fredika Sembel. Selamat malam. FX Kristianto Kurniawan. Selamat malam. Dan Muhammad Ramdhani. Kemudian untuk diskusi malam ini akan terbagi dalam 3 sesi ya, yakni sesi pertama tanya jawab, kemudian sesi kedua tanggapan, dan dilanjutkan dengan sesi ketiga kritik dan saran. Baik rekan-rekan, untuk efisiensi waktu, mari kita mulai untuk sesi penyampaian materi. Untuk sesi ini akan disampaikan oleh Muhammad Irham, Iqbal Setiabudi, dan Muhammad Ramdhani ya. Untuk para pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Dades atas kesempatan yang diberikan. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai permutasi dan kombinasi dalam bidang teknik sipil. Pada slide pertama ini saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep permutasi dan kombinasi ini dapat digunakan di dalam bidang teknik sipil, khususnya dalam proyek konstruksi. Yang kedua, apa perbedaan utama antara permutasi dan kombinasi ini, serta bagaimana masing-masing konsep tersebut diterapkan dalam berbagai aspek pada proyek konstruksi. Yang ketiga, bagaimana permutasi dan kombinasi ini dapat membantu kita dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan proyek konstruksi, termasuk pemilihan material dan time schedule pekerjaan. Next. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama menjelaskan konsep permutasi dan kombinasi. Yang kedua, mengidentifikasi aplikasi praktis dalam bidang teknik sipil. Yang ketiga, memberikan contoh kasus dan perhitungan. Yang keempat, menggambarkan manfaat penggunaan permutasi dan kombinasi dalam teknik sipil. Next. Berikutnya, definisi permutasi. Permutasi ini adalah penyusunan elemen-elemen dari suatu himpunan di mana urutan elemen tersebut diperhitungkan ya. Dalam matematika, permutasi mengacu pada setiap kemungkinan pengurutan elemen-elemen dari suatu himpunan yang memiliki elemen berbeda. Dengan kata lain, permutasi mengukur beberapa banyak cara elemen-elemen dari suatu himpunan dapat disusun dalam urutan tertentu. Nah, ini sering digunakan dalam konteks di mana urutan objek memiliki makna tertentu, seperti penentuan posisi dalam perlombaan, pengaturan elemen struktur dalam konstruksi, atau penugasan personil di dalam satu proyek. Next. Baik, kita lanjut di slide ini saya akan membahas rumus permutasi. Jika kita memiliki N, yaitu objek yang berbeda, dan kita ingin menyusun R, yaitu objek dari himpunan tersebut,
Maka jumlah permutasi yang mungkin dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yang dimana P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, simbol tanda seru ini melambangkan faktorial ya teman-teman, yang berarti hasil perkalian semua bilangan bulat positif hingga bilangan tersebut. Sebagai contohnya, 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jika mengambil seluruh elemen dalam himpunan untuk disusun, maka rumus permutasi dapat ditulis sebagai berikut. P dalam kurung N, N sama dengan N faktorial. Nah, permutasi ini menjadi relevan nih ketika setiap elemen dianggap unik dan memiliki nilai yang berbeda saat diurutkan. Dalam teknik sipil, pemahaman tentang permutasi ini sangat penting nih teman-teman, untuk kita merencanakan pengaturan elemen-elemen struktural, urutan pekerjaan konstruksi, ataupun pemrograman jadwal proyek, atau yang sering kita sebut juga time schedule. Next. Ya, berikutnya kita masuk ke kombinasi. Definisi kombinasi, jadi kombinasi ini adalah cara kita untuk memilih elemen dari suatu himpunan tanpa memperhitungkan urutannya nih. Jika kita ingin memilih R, objek dari N, objek yang tersedia tanpa memperhatikan urutan, maka jumlah kombinasi yang mungkin dapat dihitung menggunakan rumus C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Dalam konteks teknik sipil ini, kombinasi ini sering digunakan ketika engineer perlu memilih elemen-elemen tertentu nih dari suatu himpunan pilihan tanpa memperdulikan urutannya. Contohnya, dalam pemilihan material bangunan untuk proyek tertentu, yang menjadi perhatiannya adalah bahan apa yang akan digunakan, bukan urutan pemilihannya. Next. Berikutnya perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, perbedaan utama antara permutasi dan kombinasi ini terletak pada urutan elemen-elemen yang dipilih. Dalam permutasi, urutan elemen-elemen sangat penting, sedangkan dalam kombinasi, urutan elemen-elemen tidak diperhitungkan. Permutasi ini digunakan ketika kita ingin menghitung cara menyusun elemen dalam urutan yang berbeda ya. Sementara kombinasi digunakan ketika kita hanya perlu mengetahui cara memilih elemen-elemen tersebut tanpa memperdulikan urutannya teman-teman. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Iqbal Setiabudi. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin, selamat malam semuanya. Saya melanjutkan untuk menjelaskan materi selanjutnya tentang aplikasi permutasi dan kombinasi dalam teknik sipil. Jadi, salah satu aplikasi praktis dalam teknik sipil adalah dalam penentuan urutan pemasangan komponen-komponen bangunan. Jadi dalam proyek konstruksi itu, urutan pekerjaan sangat penting. Pada sebuah proyek pembangunan gedung bertingkat, seorang engineer dapat menggunakan konsep permutasi untuk menentukan urutan pemasangan balok dan kolom. Setiap elemen struktural memiliki peran yang berbeda dalam mendukung bangunan. Dan permutasi dapat membantu memastikan bahwa elemen-elemen ini dipasang dalam urutan yang optimal. Next. Yang selanjutnya, di sini ada contoh kasus pengaplikasian permutasi. Misal kita memiliki 5 jenis balok yang berbeda dan kita ingin menentukan urutan pemasangan 3 balok dari 5 balok tersebut. Maka kita dapat menghitung jumlah kemungkinan urutan dengan menggunakan rumus permutasi. P dalam kurung 5,3 sama dengan 5 faktorial per dalam kurung 5 min 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 per 1 sama dengan 60. Jadi terdapat 60 kemungkinan urutan pemasangan balok seperti itu. Kemudian
Selanjutnya ada aplikasi kombinasi. Untuk aplikasi kombinasi lebih sering digunakan ketika engineer harus memilih elemen-elemen dari sejumlah opsi yang tersedia. Tetapi urutan pemilihannya tidak penting. Sebagai contoh, dalam pemilihan material bangunan, seorang engineer harus memilih bahan yang tepat berdasarkan kriteria seperti kekuatan, daya tahan, dan tentunya biaya. Dalam hal ini, urutan pemilihan bahan tidak penting. Yang penting adalah bahan yang dipilih. Nah, di sini ada contoh kasus pengaplikasian kombinasi. Untuk contohnya sendiri, jika seorang engineer teknik sipil memiliki 7 jenis bahan untuk membuat fondasi dan hanya 3 yang dipilih, maka jumlah kombinasi yang mungkin adalah untuk cara hitungnya C dalam kurung 7,3 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 7 min 3 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya 35. Jadi terdapat 35 cara berbeda untuk memilih 3 jenis bahan dan 7 pilihan. Seperti itu. Next. Yang selanjutnya ada aplikasi lain. Yang pertama itu ada penentuan rute optimal untuk logistik. Yang kedua ada optimasi penempatan kren. Yang ketiga ada pengaturan lalu lintas. Yang selanjutnya slide selanjutnya akan dibawakan rekan saya, Mas Ramdhani. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan permutasi dan kombinasi dalam teknik sipil. Jadi, dalam dunia teknik sipil itu, urutan atau tahapan pengerjaan yang tepat menjadi kunci untuk menjaga efisiensi proyek konstruksi. Beberapa contoh penerapan permutasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek teknik sipil. Penjadwalan urutan pekerjaan konstruksi. Permutasi digunakan dalam menentukan urutan optimal dari pekerjaan yang harus dilakukan untuk meminimalkan konflik pekerjaan, menghindari keterlambatan, dan meningkatkan efisiensi. Penerapan permutasi dan kombinasi dalam teknik sipil. Di sini ada contoh penjadwalan urutan pekerjaan konstruksi. Jadi jika ada 4 pekerjaan utama, pondasi, pemasangan kolom, pemasangan balok, dan pengecoran yang harus diselesaikan dalam urutan tertentu, maka kita dapat menghitung berapa banyak urutan berbeda yang mungkin dilakukan menggunakan rumus permutasi. Nah, untuk perhitungannya di sini ada P dalam kurung 4,4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi terdapat 24 cara yang berbeda untuk mengatur urutan pekerjaan tersebut. Namun tidak semua urutan mungkin ideal dari segi stabilitas bangunan dan efisiensi waktu. Oleh karena itu, manajer proyek harus memilih urutan yang paling logis dan efisien. Lalu selanjutnya ada pengaturan elemen struktural. Pada beberapa proyek teknik sipil, misalnya pembangunan jembatan, pengaturan elemen-elemen struktural seperti tiang pancang, balok, dan kolom perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Urutan pemasangan tiang pancang seringkali harus direncanakan dengan menggunakan permutasi untuk menjaga keseimbangan struktur dan menghindari keruntuhan selama tahap pembangunan. Lalu di sini ada contoh perhitungan pengaturan elemen struktural. Jika terdapat 5 tiang pancang yang harus dipasang, insinyur perlu menentukan urutan pemasangan yang tepat. Dengan menggunakan konsep permutasi, urutan pemasangan dari 5 tiang pancang tersebut dapat dihitung sebagai berikut. P dalam kurung 5,5 sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Perhitungan ini menunjukkan bahwa terdapat 120 cara berbeda untuk menyusun urutan pemasangan 5 tiang pancang. Namun hanya beberapa urutan yang mungkin
memberikan hasil yang optimal dalam hal stabilitas dan efisiensi. Lalu di sini ada penerapan kombinasi dalam teknik sipil. Penggunaan kombinasi sangat penting dalam berbagai keputusan proyek, mulai dari pemilihan bahan, bangunan, hingga penempatan alat berat. Beberapa penerapan kombinasi. Pemilihan material bangunan, lalu selanjutnya ada penempatan alat berat. Pemilihan material bangunan dalam sebuah proyek konstruksi, seorang insinyur seringkali dapat dihadapkan pada banyak pilihan material bangunan dengan berbagai karakteristik seperti kekuatan, ketahanan, dan biaya, dan harus memilih kombinasi material yang paling sesuai untuk proyek, tanpa memperhatikan urutan penggunaannya. Misalnya, seorang engineer memiliki 6 jenis bahan bangunan untuk dipilih dan hanya membutuhkan 3 bahan. Maka menggunakan rumus kombinasi dan jumlah cara untuk memilih 3 bahan dari 6 adalah C dalam kurung 6,3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 6 min 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 20. Ini menunjukkan bahwa ada 20 kombinasi bahan bangunan yang dapat dipilih. Namun, pemilihan akhir harus didasarkan pada kriteria teknis dan ekonomi yang relevan, seperti biaya dan kekuatan material. Selanjutnya ada penempatan alat berat. Kombinasi digunakan untuk menghitung berapa banyak cara yang mungkin untuk menempatkan beberapa kren di lokasi proyek yang berbeda. Sebagai contoh, jika ada 4 posisi yang memungkinkan untuk menempatkan 2 kren di sebuah lokasi proyek, engineer dapat menggunakan kombinasi untuk menghitung berapa banyak cara untuk memilih 2 posisi dari 4 yang tersedia. Untuk perhitungannya, C dalam kurung 4,2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 4 min 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 per 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi ada 6 cara yang berbeda untuk memilih 2 posisi kren dari 4 posisi yang tersedia. Dari hasil ini, engineer dapat memilih kombinasi yang paling optimal berdasarkan faktor-faktor seperti aksesibilitas ke material dan efisiensi operasional. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk slide berikutnya tentang manfaat dan tantangan penerapan permutasi dan kombinasi. Untuk manfaatnya sendiri itu dibagi ada 3. Untuk yang pertama itu efisiensi dalam perencanaan. Kemudian untuk yang kedua itu ada pengambilan keputusan yang lebih akurat. Dan yang ketiga itu ada optimal penggunaan sumber daya. Terus kemudian ada tantangan. Untuk tantangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada kompleksitas perhitungan. Kemudian yang kedua itu ada keterbatasan data dan informasi. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, aplikasi kombinasi dalam teknik sipil. Kombinasi di sisi lain lebih sering digunakan dalam proses pemilihan material dan elemen struktural. Sebagaimana contoh, seorang engineer dapat menggunakan kombinasi untuk menentukan kombinasi optimal dari bahan bangunan berdasarkan kriteria seperti kekuatan, biaya, dan efisiensi energi. Untuk efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan proyek. Penggunaan konsep permutasi dan kombinasi dalam teknik sipil memungkinkan engineer untuk mengoptimalkan perencanaan proyek, baik dalam hal waktu, sumber daya, maupun biaya.
Baik, terima kasih. Sekian materi dari kami. Saya kembalikan kembali ke moderator. Silakan Mas Dades. Terima kasih Mas Irham, Iqbal, dan Ramdhani atas pemaparan materinya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pertama, yakni sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi ini akan kami batasi 4 orang ya. Silakan rekan-rekan yang ada pertanyaan mohon raise hand dan on cam ya. Silakan. Baik, Mbak Tia ya. Silakan Mbak Tia. Ya, izin bertanya Pak, untuk konsep permutasi, kenapa penting dalam perencanaan proyek konstruksi di dalam teknik sipil? Itu pertanyaannya Pak. Oke, baik Mbak Tia. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya bertanya kepada kelompok 2, ini apakah mau ditampung dulu atau langsung ditanggapi? Teman-teman kelompok 2. Langsung ditanggapi aja, Pak. Oh, baik. Baik, kalau begitu silahkan langsung ditanggapi saja dari teman-teman kelompok 2 yang atas pertanyaan dari Mbak Tia ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Dades. Untuk pertanyaan tadi Mbak Tia, jadi permutasi ini penting dalam proyek konstruksi karena membantu menentukan urutan optimal pemasangan elemen-elemen struktural seperti balok dan kolom dalam proyek seperti pembangunan gedung bertingkat atau jembatan. Urutan pemasangan yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas struktur, serta menghindari penundaan dan konflik pekerjaan. Dengan menggunakan permutasi, engineer dapat mengurangi kesalahan urutan yang bisa menyebabkan ketidakstabilan dan keterlambatan proyek. Gitu. Sudah Mas Yus? Sudah Pak. Baik, selanjutnya ada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan langsung raise hand ya dan on cam. Oke, siap Mas Zinal, silakan. Baik, untuk teman-teman itu tadi untuk slide ke-10, mengapa dirumuskan kalian pembilang dan penyebut kali 2 dan kali satunya tidak ada ya? Terima kasih. Baik Mas Zinal, terima kasih. Silakan teman-teman langsung ditanggapi. Saya tanggapin ya. Ini untuk Pak Zidnal tadi ya. Mengapa di slide ada perkali dan kalinya? Nah, itu karena penyederhanaan rumus kali 2. Karena pemutalan faktor yang sama, Pak. Jadi faktor yang sama betul di pembilang dan penyebut. Mereka kan saling meniadakan faktor aman. Itu Pak. Saya kembalikan ke Baik, Mas Zinal, apakah ada tanggapan dari atas jawaban yang dijawab oleh Mas Kristianto tadi? Saya kira sudah Pak. Sudah paham. Baik Mas Zinal, terima kasih. Kemudian ini ada Divani ya. Divani, silahkan on cam dan sebutkan nama ya Divani. Halo, izin Bapak Dades, saya Divani mau tanya. Sebenarnya kan kita di teknik sipil itu suka ada pengambilan keputusan ya Pak, buat pemilihan material nih, kalau misalkan kita lagi ada proyek. Nah sebenarnya gimana sih kayak gimana kombinasi itu digunakan dalam pengambilan keputusan untuk pemilihan material pada saat kita proyek berlangsung gitu. Makasih Pak. Baik, terima kasih Divani atas pertanyaannya. Baik, silahkan kelompok 2 untuk ditanggapi.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Divani. Baik, Kak Divani, untuk kombinasi sering digunakan dalam pemilihan material karena fokusnya pada pemilihan elemen-elemen tanpa memperhitungkan urutan. Saat menentukan material yang akan digunakan, engineer mempertimbangkan kriteria seperti kekuatan, daya tahan, biaya, dan ketersediaan material. Kombinasi memudahkan engineer untuk menilai set material yang paling sesuai untuk proyek tanpa perlu memikirkan urutan pemilihan bahannya. Begitu. Baik, terima kasih Mas Tius. Apakah ada ini tanggapan dari Mbak Divani atas jawaban dari Mas Matius ya? Sudah cukup Pak Dades, terima kasih. Mas Matius, Oke, terima kasih. oke baik Mbak Divani, terima kasih. Kemudian yang terakhir ini ada Angga ya. Ya, silakan Angga on cam dan sebutkan nama ya. Oke, izin Pak, boleh minta tolong disebutkan beberapa aplikasi, kombinasi, dan pemutasi dalam proyek teknik sipil selain urutan pemasangan komponen, struktural, dan pemilihan materialnya, Pak. Oke, baik, terima kasih Angga. Silakan kelompok 2 teman untuk ditanggapi. Baik, yang ini saya tanggapin ya pertanyaan dari Bapak Angga ya Pak Dades ya. Untuk pertanyaannya tadi mungkin beberapa aplikasi kombinasi dalam proyek teknik sipil itu kita bisa dari pemilihan alat berat yang akan digunakan dan penempatan titik-titik fondasi tiang. Dan aplikasi permutasi meliputi pengaturan urutan mobilisasi itu sendiri untuk menghindari penumpukan di lokasi proyek serta penjadwalan pekerjaan pekerjaan konstruksi itu sendiri tidak mengurangi permutasi dan kombinasi itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan hindar dan stabil. Oke, Mas Kristianto. Dari Mas Angga, apakah ada tanggapan lagi untuk jawaban Mas Kris? Dari saya terima kasih Pak, sudah cukup. Oke, baik, terima kasih Mas Angga. Selanjutnya kita sebelumnya terima kasih banyak nih kepada rekan-rekan yang sudah berkontribusi memberikan pertanyaan tadi ya. Semoga pertanyaan dari teman-teman serta tanggapan dari rekan-rekan dari kelompok 2 ini bisa menambah memperjelas lah materi yang sudah kami sampaikan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua ya, yakni sesi tanggapan. Nah, ini teman-teman yang hadir maupun kelompok 2, apakah ada tambahan tanggapan yang mungkin bisa memperjelas ya terkait materi yang sudah kami sampaikan tadi. Silahkan teman-teman untuk memberikan tanggapan, untuk raise hand serta on cam dan sebutkan nama ya. Silahkan teman-teman. Tidak ada ya? Oke, baik, saya anggap tidak ada ya. Jadi ini menambah sedikit ya, mungkin menambah sedikit untuk tadi materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Memang konsep permutasi dan kombinasi ini akan selalu ya menjadi bagian dari bidang ilmu yang ada di dalam teknik sipil karena kita semua ini di rekayasa sipil ya. Khususnya di dalam manajemen konstruksi. Nah, ini teman-teman nih yang ingin berkarir sebagai engineer estimate. Nah, itu banyak menggunakan metode-metode yang berdasar dari konsep ini. Jadi nanti nggak asing lah dengan konsep ini. Oke, kita lanjutkan untuk ke sesi ketiga, yakni sesi kritik dan saran. Silahkan rekan-rekan yang memiliki kritik dan saran sedianya disampaikan dan mohon untuk aktifkan kamera serta sebutkan nama ya. Terima kasih, silahkan.
Tidak ada lagi ya? Baik, saya anggap tidak ada. Sebenarnya ada nih. Sebenarnya ada masukan yang bagus sekali ya dari apa yang sudah Mas Jidnal tanyakan tadi ya terkait poin penulisan rumus di slide ke-10. Nah itu tadi kalau saya tidak salah nangkepnya ya, berarti Mas Jidnal ini menyimak bahwasanya 5 faktorial per 2 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 gitu kan. Tapi tidak ditulis dengan lengkap. Nah, jadi timbullah pertanyaan tersebut. Nah, yang seperti disampaikan Mas Kristianto tadi, bahwasanya ada penyederhanaan. Jadi pembilang dan penyebut yang sama yakni 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial itu dicoret sebenarnya. Nah, jadi ini dapat menjadi masukan nih buat kita semua bahwasanya penyampaian sebuah teori ataupun rumus perhitungan itu yang lengkap gitu loh. Ya minimal ada keterangannya gitu. Nah, itu apa yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Jinal tadi bisa menjadi masukan buat kita semua ya, khususnya kelompok 2. Baik, rekan-rekan semua, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait permutasi dan kombinasi serta penerapannya dalam teknik sipil. Nah, sebelum closing, mohon izin untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini, sedianya untuk mengaktifkan kamera guna dokumentasi. Nah, ini Mas Kristianto mohon untuk dibantu ya untuk dokumentasi. Baik, Silakan Pak. teman-teman untuk mengaktifkan kamera ya untuk dokumentasi. Sudah semua ya, Dok. Buat lagi, saya kasih jempolnya. 1, 2. Baik, udah Pak Dades. Iya, terima kasih Mas Kristianto. Selanjutnya terima kasih kepada Ibu Winda serta seluruh rekan-rekan yang sudah hadir malam ini. Kami mohon maaf jika dalam presentasi dan diskusi ini banyak kekurangan baik dari penyampaian dan hal-hal teknis. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Pak Ugah membeli bonsai, Ibu Ami makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam dilanjutkan kepada Ibu Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop recordnya dah, stop.